Di tengah lesunya saham-saham emiten startup, pada saat yang bersamaan muncul dua calon emiten startup yang akan masuk ke bursa, yaitu PT Topindo Solusi Komunika, calon emiten dengan kode TOSK yang berbasis di Singkawang, Kalimantan Barat, dan PT Mitra Pedagang Indonesia, calon emiten dengan kode MPIE yang berbasis di Madura, Jawa Timur. TOSK bergerak dalam bidang platform teknologi untuk tujuan komersial yang telah saya sharing. Jadi teman-teman bisa buka lagi tuh sebagai bahan pembanding dan pengingat. Sedangkan MPIE mendeklarasikan usahanya sebagai penyedia platform digital untuk UMKM dan e-commerce. Kedua platform digital tersebut dirintis dan dikendalikan oleh Gensi yang saat ini sama-sama berusia 30 tahunan. Apakah kedua platform digital tersebut mempunyai kondisi 11-12? Meskipun kedua platform digital tersebut berbasis di Singkawang dan Madura, bukan Solo dan Madura, menurut saya kondisinya sangat berbeda dan perkiraan saya akan berlawanan seperti kondisi calon wakil presiden yang dari Solo dan yang dari Madura. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing prospektus PT Mitra Pedagang Indonesia, calon emiten dengan kode MPIE, yang akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 313 juta lembar saham. Harga penawaran umum 256 sampai dengan 268 rupiah. Nominal harga sahamnya 20 rupiah per lembar. Sehingga PBB IPO mencapai 12,8 sampai dengan 13,4 kali. Wow. Sesuai dengan nilai ekuitasnya, atas dasar laporan keuangan terakhir, kita dapat menghitung PBV MPIE dengan cara membandingkan antara ekuitasnya dan jumlah sahamnya. Yang ternyata, bila kita bandingkan dengan TOSK, PBV-nya masih sedikit lebih rendah. Kita juga dapat menghitung return on equity, ROE MPIE, atas dasar laporan keuangannya dengan cara membandingkan antara ekuitas dengan laba tahun berjalan. Menurut saya, dibandingkan dengan ROE TOSK, tren penurunan ROE MPIE masih relatif lebih baik karena penambahan modal saham sektor TOSK jauh lebih besar. MPIE juga akan menerbitkan waran dengan perbandingan 2 banding dengan 1. Di harga eksekusi Rp850 atau antara 317 sampai dengan 332% dari harga penawaran umumnya. Dengan masa eksekusi waran mulai tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan 6 Februari 2026. Wow juga ini mahalnya. Tapi sepertinya ini menantang. Dari perkiraan perolehan dana hasil IPO sebesar 80 miliar, MPIE merencanakan akan menggunakan sebesar 71 miliar untuk modal kerja dan 9 miliar untuk belanja modal. 100% dana hasil IPO dan eksekusi warannya akan digunakan oleh perseroan sendiri
Keren kan? Nah, untuk mempermudah pertimbangan teman-teman yang akan mengkoleksi saham MPIX, saya akan bandingkan 3 hal yang berbeda antara PT Mitra Dagang Indonesia, calon emiten dengan kode MPIX, dengan PT Topindo Solusi Komodika, calon emiten dengan kode TOSK. Hal ini saya lakukan karena jenis produk yang ditransaksikan menurut saya relatif sama. Sesuai dengan data penjualannya, produk-produk yang ditransaksikan oleh TOSK berupa pulsa, paket data, voucher game, token listrik, PPOB, dan e-money. Karena pada MPIX data penjualannya tidak diuraikan, maka saya menarik data produk yang ditransaksikan oleh MPIX dari data persediaannya. Dan saya dapatkan produk-produk yang ditransaksikan oleh MPIX juga terdiri dari pulsa, paket data, voucher game, token listrik, PPOB, dan voucher TV. Relatif sama kan? Lalu, apa perbedaan yang sangat material antara kedua calon emiten tersebut? Yang pertama, dari struktur biayanya. Dari data penjualan TOSK, saya dapatkan bahwa proporsi beban pokok penjualan BPP telah mencapai 99%. Rata-rata buah selama 4 tahun terakhir sebesar 1%. Sehingga laba bersihnya hanya di bawah 0,2%. Namun, data dari penjualan MPIX saya dapatkan rata-rata proporsi beban pokok penjualan atau BPP hanya sebesar 97%. Rata-rata buah dalam 4 tahun terakhir rata-rata di bawah 0,05%. Sehingga rata-rata laba dalam 4 tahun terakhir hampir 3%. Cukup tebal kan? Yang kedua, menurut saya hal ini disebabkan oleh karena model bisnisnya. Meskipun pola transaksinya sama-sama B2B dan B2C, namun TOSK hanya mempunyai 25 grade dan 66 top up point. Di sisi lain, model bisnis MPIX dengan cara menjalin kerjasama dengan UMKM. Sehingga sampai saat ini MPIX telah mempunyai mitra UMKM lebih dari 500.000. Mitra UMKM ini berfungsi sebagai agregator. Dan UMKM banyak yang tertarik untuk menjadi mitra MPIX karena MPIX juga menawarkan fungsi-fungsi jasa kris yang real on time, jasa kasir, pembuatan laporan keuangan, bahkan MPIX juga menjadi agen penyalur kur dari bank, sehingga mampu membuat laporan keuangan UMKM mudah dipahami oleh pihak perbankan. Mitra MPIX juga dapat menambahkan katalog produknya sendiri, sehingga mitranya juga mempunyai benefit untuk memasarkan produk-produknya. Dengan membangun jaringan melalui mitra UMKM, MPIX juga mendapatkan keuntungan secara tidak langsung, yaitu dari deposit dana reseller, yang nilainya
rata-rata dalam 4 tahun terakhir mencapai 4 miliar. Lumayan kan? Dapat dana murah. Yang ketiga, rencana penggunaan dana hasil IPO. Sebagian besar penggunaan dana hasil IPO TOSK, sekitar 60%, digunakan untuk entitas anak. Termasuk yang sebesar 67 miliar yang digunakan untuk membeli aset yang tidak terkait dengan bisnis utama TOSK dan dari pihak berelasi, yaitu berupa 4 SHM dengan luas tanah 7.500 meter persegi dan luas bangunan 6.500 meter persegi yang wujudnya tidak pernah digambarkan dalam prospektus TOSK. Sedangkan pada MPIX, tujuan penggunaan dana hasil IPO sangat jelas dan transparan, serta terkait dengan bisnis utamanya, yaitu 89% digunakan untuk modal kerja perseroan dan 11% sebagai belanja modal. Demikian juga untuk rencana penggunaan hasil eksekusi dari warannya. 44% direncanakan untuk modal kerja dan 56% untuk belanja modal perseroan. 100% digunakan oleh perseroan dengan bisnis yang sudah jelas sesuai dengan prospektus yang diterbitkan. Teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu apakah perkiraan saya nanti akan benar, yaitu setelah listing nanti pergerakan harga saham MPIX akan berlawanan arah dengan pergerakan harga saham TOSK. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.